Kita sudah sama-sama belajar kebenaran yang pertama, yaitu rancangan Tuhan atas alam semesta ini, atas saudara dan saya untuk mencerminkan dan memuliakan Dia. Dan masih menyisakan satu pertanyaan, kalau Tuhan merancang kita sedemikian baik, mengapa kita tidak mengalaminya? Mengapa dunia kita tidak mengalaminya? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sampai pada kebenaran yang kedua, yaitu ada masalah manusia yang disebut sebagai dosa dan keterhilangan. Yesaya 59 ayat 1-2 menuliskan tentang masalah ini. Dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Perkataan Nabi Yesaya mencerminkan apa yang ada dalam hati Tuhan yang dinyatakan pada manusia. Ada satu masalah di sini, yaitu masalah keterpisahan. Manusia yang tadinya akrab intim dengan Tuhan, pencipta dan yang diciptakan, antara pribadi Allah dan gambar Allah yang mulia ini, ada terjadi keterpisahan. Dan keterpisahan itu diakibatkan oleh kejahatan dan dosa manusia. Saudara-saudara, apa itu kejahatan dan dosa? Kejahatan dan dosa adalah pemberontakan kepada Tuhan. Manusia tidak lagi menyelaraskan diri dengan apa yang baik dan benar menurut Allah, tetapi manusia mau menjadi Allah bagi dirinya sendiri, mau menentukan standarnya sendiri, apa yang baik dan tidak baik bagi manusia sendiri. Di dalam Alkitab dikatakan dalam Roma 3 ayat 23 secara singkat dan padat bahwa semua orang, saudara dan saya termasuk di dalamnya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu kalimat yang pendek tetapi merangkum permasalahan hidup manusia. Dikatakan semua orang sudah berbuat dosa, dan kata dosa di sini menggunakan satu istilah yang unik, yaitu hamartia dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Hamartia secara literal bisa diartikan meleset dari sasaran. Artinya tujuan dan rencana Allah, rancangan Allah yang semula menciptakan saudara dan saya, itu sekarang meleset, tidak sampai ke sana, meleset dari sasaran, dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang sasarannya adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk mencerminkan Tuhan di dalam shalom yang sesungguhnya, dalam relasi yang harmonis yang sesungguhnya, kita kemudian kehilangan kemuliaan Allah itu. Itulah cerita tentang hidup kita. Ada pemisah antara kita dengan Allah, yaitu dosa-dosa kita. Selanjutnya dalam kitab Roma, salah satu kitab yang menceritakan dengan lebih mendetail tentang apa itu dosa dan apa yang diperbuat dosa oleh kehidupan manusia. Saya akan mengutipkan dari Roma pasal 1 beberapa ayat saja di dalamnya. Demikian firman Tuhan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, manusia mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Manusia ingin menjadi Allah bagi dirinya sendiri, tidak mau tunduk kepada Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya apa yang terjadi, apa yang diperbuat dosa dalam diri manusia, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Dosa membuat kita memikirkan hal-hal yang sia-sia dan hati kita menjadi bodoh dan gelap. Kita tidak lagi bisa melihat kebenaran. Allah menyerahkan mereka, dan ini bagian yang mengerikan, Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka akan kecemaran dan hawa nafsu yang memalukan, pikiran-pikiran yang terkutuk. Allah menyerahkan kita kepada kehendak bebas kita yang menentang Dia dengan hawa nafsu kita. Kita mau mengumbar hawa nafsu, menggunakan pikiran kita untuk menentang Allah. Keinginan hati mereka akan hal-hal yang melawan Allah. Dan itu yang dilakukan dosa dalam hidup saudara dan saya. Dan kita akan menjadi semakin terpisah dari Allah. Ketika kita melihat dosa, kita bukan sedang berbicara tentang sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang melekat dalam diri saya dan dalam diri saudara. Alkitab memberikan beberapa daftar dosa. Salah satunya dalam Galatia pasal 5. Dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kita melakukan dosa percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kita mengumbar nafsu kita.
keinginan kita sendiri, dan meskipun kita tahu kita sedang melawan Tuhan, kita tetap melakukannya. Kita mau menjadi standar kebenaran bagi diri kita sendiri, tidak peduli apa yang menjadi standar Allah. Penyembahan berhala dan sihir. Ada begitu banyak orang mencari sumber-sumber yang lain yang bukan Allah, dan meskipun dia tahu bahwa ini sesuatu yang tidak menyukakan Allah, sesuatu yang melawan Allah, dengan kita bermain-main dengan kuasa-kuasa kegelapan, kita terus melakukannya karena keuntungan-keuntungan yang dapat kita peroleh. Penyembahan berhala dan sihir, amarah, perseteruan, perselisihan, iri hati, roh pemecah, kedengkian, dan lain-lain. Ada begitu banyak kecenderungan-kecenderungan, tindakan-tindakan dosa yang melekat dalam diri kita, sehingga kita tidak perlu heran lagi kenapa kita terpisah dari rancangan Allah yang semula. Tetapi itu bukan akhir dari segala sesuatu, saudara-saudara. Tuhan yang adil, Tuhan yang kudus, dan Tuhan yang mulia. Manusia yang berdosa, kita terpisah dari Allah, karena tidak ada satu kecemaran pun yang dapat bertahan bersama-sama dengan Allah. Kita akan mati kalau kita ada dalam hadirat Allah yang kudus, dan kita dalam keberdosaan dan kecemaran kita. Kita yang tadinya diciptakan dalam harmoni dengan Allah, akhirnya kita akan mengalami sesuatu yang disebut sebagai kematian secara jasmani. Dan yang kedua, kita nanti akan mengalami kematian secara rohani, dan kita akan mengalami keterpisahan dari Tuhan. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja secara fisik. Sesudah itu kita akan dihakimi. Kita tidak akan dibiarkan begitu saja di dalam seluruh kecemaran dosa dan pemberontakan kita, karena Allah adalah Allah yang kudus, Allah adalah Allah yang adil. Kembali lagi Roma 1 ayat 32 mengatakan, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, kita tahu tuntutan hukum Allah itu, bukannya tidak tahu, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal yang demikian patut dihukum mati. Hati kita mengetahui konsekuensi dari perbuatan-perbuatan dosa yang melawan Tuhan yang kita perbuat. Tetapi bukan saja kita melakukannya sendiri, bukan saja kita terus melakukannya, kata Alkitab, tetapi mereka juga setuju dengan orang lain yang melakukannya. Kita mendorong orang lain juga, mari kita berdosa bersama-sama, melawan Tuhan bersama-sama. Roma 1 ayat 32. Saudara-saudara sekalian, kita sedang melawan Tuhan dalam dosa-dosa kita. Pada akhirnya kita harus berhadapan dengan tahta pengadilan Allah yang adil, dan di sana berlaku upah dosa. 2 Tesalonika 1 ayat 9 menggambarkan apa itu upah dosa. Dikatakan mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apa maksudnya? Saudara-saudara, kita dosa mengakibatkan kita dihukum, dan penghukumannya adalah dikatakan kebinasaan selama-lamanya. Itu bukan berarti kita kehilangan eksistensi, kita mati secara kekal. Tidak. Kita memiliki kehidupan yang kekal karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Masalahnya di manakah kita dalam kekekalan? Dan ketika kita masuk dalam kekekalan, dikatakan kita akan dijauhkan dari hadirat Tuhan. Kenapa penghukumannya dijauhkan dari hadirat Tuhan? Bukankah ketika kita berbuat dosa, itu yang kita sedang tuntut kepada Tuhan? Saya tidak peduli pada engkau, saya tidak mau bersama-sama dengan engkau. Kemudian kita dijauhkan dari kemuliaan kekuatannya. Kita dijauhkan dari hadirat Tuhan. Kita dijauhkan dari segala sesuatu yang baik. C.S. Lewis, seorang penulis Kristen, dia menulis dengan demikian, ada dua macam orang di dunia ini. Macam orang yang pertama adalah orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Apa yang Engkau mau, saya mau mengikut, menundukkan kehendak saya mau menginginkan apa yang Engkau kehendaki. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Itu macam orang yang pertama. Macam orang kedua, justru sebaliknya. Kepada orang macam kedua ini, Tuhan berkata, oh itu maumu, kalau begitu jadilah kehendak-Mu. Pada dasarnya penghukuman kekal adalah Tuhan berkata, jadilah kehendak-Mu, seperti yang selama ini kita tuntut di dalam dunia, ketika kita terus-menerus memberontak, melawan Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan, dan tidak mau berada bersama-sama dengan Tuhan. Kita mendapatkan penghukuman kekal, satu kengerian kekal. Saudara dan saya,
berhadapan dengan masa depan kekal, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dijauhkan dari segala sesuatu yang baik, penghukuman yang kekal. Manusia yang diciptakan secara kekal bersama-sama dengan Allah, jauh di dalam diri saudara dan saya ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun di dalam dunia ini selain oleh Allah sendiri. Sehingga hati kita terus restless, hati kita terus gelisah. Dan ketika kita melihat kebudayaan manusia, kita melihat ada begitu banyak cara manusia berusaha untuk menjangkau Allah, bukan? Kalau kita melihat kebudayaan manusia, kita melihat ada banyak usaha menjembatani keterpisahan manusia dengan Allah ini, dengan perbuatan-perbuatan baik, moralitas, ritual-ritual keagamaan, dan lain-lain. Harapannya untuk bisa kembali berdamai dengan Allah. Jauh di dalam kesadaran manusia ada hal-hal demikian. Tetapi saudara-saudara, kabar buruknya adalah tidak ada sesuatu pun tindakan kita yang dapat menyelamatkan diri kita dari murka Allah yang akan datang itu, yang dapat kembali membawa kita menjembatani keterpisahan kita dengan Allah, yang membuat hidup kita kembali mencerminkan dan memuliakan Allah. Gambarannya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakanlah ada dua gunung, Gunung Merapi dan Merbabu, katakanlah. Mungkin terpisah jarak dua puncaknya itu sekitar 30 km begitu. Dan ketika dua gunung yang terpisah dua puncaknya ini, saudara-saudara tidak akan bisa membayangkan ada seorang pelompat jauh, meskipun dia juara Olimpiade, akan bisa melompat dari puncak Gunung Merapi, kemudian akan tiba di puncak Gunung Merbabu, bukan? Meskipun dia mengambil langkah sempurna, memperhitungkan arah angin dan sebagainya, dia melompat, dia akhirnya akan sampai ke jurang juga. Atau ada pelompat jauh yang lain, bukan juara Olimpiade, tapi juara 17-an tingkat RT. Dia melompat juga, jatuhnya ke tempat yang sama. Saudara-saudara, dosa begitu membuat kita jauh dari kemuliaan dan kekudusan Allah, kecemaran manusia, saudara dan saya ini. Dan tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menyeberangi keterpisahan yang begitu besar ini. Itulah kabar buruknya. Upah dosa adalah maut. Dan kita berhadapan dengan Allah yang kudus. Tidak ada satu dosa pun yang dapat bertahan di hadapannya. Dan kita berhadapan dengan Allah yang adil, Allah yang tidak membiarkan dosa berlalu begitu saja. Saudara-saudara, kita manusia yang tidak terlalu adil pun, kita diberi sense of justice, rasa keadilan dalam diri kita, karena kita pada mulanya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita pun menuntut keadilan, bukan? Kalau ada seorang yang suka mencelakakan anak-anak, pemerkosa anak-anak katakanlah, kita ingin supaya orang ini ditangkap, dihukum, tidak dibiarkan bebas begitu saja. Kita ingin supaya dia mendapat apa yang setimpal dengan tindakannya yang merugikan banyak orang. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang kudus, tidak seperti kita yang cemar. Allah yang adil, tidak seperti kita yang keadilannya seringkali berpihak. Dan Allah yang kudus dan adil itu akan membawa setiap tindakan kita ke dalam tahta pengadilannya. Dan setiap dosa mendapatkan upahnya. Tetapi Alkitab menyatakan sisi lain dari Allah. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih karunia. Allah kita adalah Allah yang kasih. Dan di dalam kasihnya yang besar itu, tentu saja ingin supaya dosa-dosa manusia, dosa saya dan dosa saudara diampuni. Nah, tetapi di sini seolah-olah Allah mengalami dilema, bukan? Apakah dia akan menghukum kita setimpal dengan pelanggaran kita? Karena itu sesuatu yang seharusnya kita terima. Atau Allah di dalam kasihnya mengampuni kita? Kalau dia mengampuni, bagaimana dengan keadilan dan kekudusannya? Kalau dia menghakimi kita, bagaimana dengan kasihnya? Apa yang Allah perlu lakukan? Saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa diselamatkan, sehingga kita dapat kembali hidup mencerminkan dan memuliakan Allah? Dan Allah bisa melakukannya dalam kasihnya, tetapi juga dalam keadilan dan kekudusannya. Kita akan belajar
di dalam kebenaran yang ketiga, penyelesaian Allah.